Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, wahai teman-teman yang menonton kapanpun itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, kata pepatah dulu, tak kenal maka kata sayang, maka kita menyayangi dulu. Maksudnya kita kenalan dulu biar kita sayang. Maksudnya kita kenalan aja dulu. Pertama dari kelompok 4 ada Diana Ayunovianti Biang dengan absen 11, yang kedua Dina Arianti Siregar dengan absen 12, yang ketiga Emir Syapta Prakasa dengan absen 13, dan yang terakhir Faiza Husna Arni Nahar dengan absen 14. Dan di sini kami ingin membahas tentang tanda titik 2 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, penggunaan tanda titik 2 yang pertama adalah tanda titik 2 itu dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi, fungsinya titik 2 itu untuk memerinci atau menjelaskan lebih gitu. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2 kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Jadi itu kayak misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Apa aja yang diperlukan? Kursi, meja, dan lemari. Nah, di sini dia tuh kayak dirinci apa aja sih dibutuhkan gitu. Terus sama kayak yang contoh nomor 2, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Jadi pilihannya itu apa aja? Hidup atau mati. Kayak gitu. Nah, fungsi kedua dari tanda titik 2 ini adalah tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, misalnya nih, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Dan contoh keduanya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Nah, maksudnya di sini tuh kenapa nggak dipakai? Karena kata kita memerlukan kursi, meja, dan lemari ini adalah kursi itu hanya sebagai kursi, meja, dan lemari itu hanya sebagai pelengkap untuk mengakhiri pernyataan. Jikalau kita memerlukan alat perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangga itu sebagai penjelas, baru dipakai titik 2 ya, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Nah, di sini kasusnya dia hanya sebagai melengkap, maka tidak diperlukan tanda titik 2 tersebut. Titik 2 juga dipakai sesudah kata yang memerlukan pemerian. Pemerian itu sendiri menurut KBBI ialah perincian atau penjelasan tentang suatu hal. Di sini terdapat 2 contoh. Contoh yang pertama, Ketua titik 2 Ahmad Wijayanto, Sekretaris titik 2 Lestari Kurniawati, Bendahara titik 2 Rita Maria. Di sini bisa dilihat bahwa sesudah kata ketua, sekretaris, dan bendahara tidak perlu dibuat kata yang berbeda lagi, cukup titik 2. Ini sudah menjelaskan bahwa unsur penjelasnya dari kata ketua yaitu Ahmad Wijayanto. Lalu ada juga contoh yang lain, dari kata yang memerlukan pemberian. Tanggal titik 2 28 Oktober 2020, tempat titik 2 Lapangan Merdeka, dan waktu titik 2 13.00 sampai selesai. Oke, selanjutnya yang keempat. Fungsi yang keempat itu adalah tanda titik 2 yang dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, jadi di sini itu tanda titik 2 itu kayak menunjukkan sebenarnya apa dialog atau apa percakapan yang diucapkan oleh si pelaku atau si pemeran. Kita bisa lihat di contoh, ibu. Nah, ini dia menggunakan tanda titik 2. Bawa koper ini, nak. Nah, jadi kayak titik 2 ini untuk memberitahu kita apa sih yang ibu ucapkan, dialog apa sih yang ibu katakan, seperti itu. Contoh bisa dilihat, ibu. Bawa koper ini, nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa, katakan baik-baik. Nah, seperti itu. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, dan nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya adalah Horizon, jilid ke-43, nomor 8, tahun 2008, titik 28. Titik 28 ini adalah halaman 8. Jadi di antara nomor dan halaman dipakai titik 2. Selanjutnya adalah surah Al-Baqarah titik 2 2 sampai 5. Titik 2 sampai 5 ini artinya adalah ayat ke-2 sampai 5. Jadi artinya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-2 sampai 5. Selanjutnya kisah Kancil dan Bangau titik 2 majalah Bobo edisi 15. Jadi
Kisah Kancil dan Bangau ini ada dalam majalah Bobo edisi ke-15. Selanjutnya, untuk dalam daftar pustaka juga dipakai tanda titik 2, yaitu untuk memisahkan nama kota dan penerbit seperti dalam contoh kalimat ini. Jakarta titik 2 Zaka Publishing. Jakarta menunjukkan nama kota dan Zaka Publishing menunjukkan penerbit.